Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina min ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi ridwanihi bi kitabihi sabilis salam wa kharajahum minaz zulumati ilan nuri biznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari yang ke-5 dari bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita, terutama puasa. Dan sekarang kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan tausiah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati petinggi kita dari Kementerian Agama RI, Bapak Kepala Biro Keuangan dan BNN serta rombongan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sekaligus Ketua Musola kita ini. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak Tata Usaha, para kabit, dan juga senior kita Pak Asmuni, ya, mantan Kabak Tata Usaha. Para ustadz, hadirin dan hadirat berbahagia. Ada 3 hal yang sebenarnya tidak enak dalam hidup ini. Pertama adalah tidur di dekat mertua. Itu serba salah. Mau menghadap ke dia, dia sangka kita mentel. Membelakangi dia, dia sangka kita benci dengan dia. Paling tak enak itu, serba salah. Yang kedua, bersilat di depan pendekar. Itu pendekar-pendekarnya semua depan kita. Lalu kita bersilat, baru aja mulai dah tahu dia ini kesalahan. Yang ketiga, berceramah di depan para ustadz. Ini lebih. Ini banyak dokter tahun lama, dokter tahun tinggi, ada semuanya. Apalagi kemarin dibilang oleh Pak Kabak, pembicara sebelumnya hari pertama itu adalah mubalik tingkat provinsi Pak Kakanwil. Di hari kedua Pak Kabak sendiri katanya mubalik tingkat kelurahan. Ini hari yang ketiga mubalik tingkat keluarga. Walaupun demikian, karena ini merupakan amanah, insyaallah kita akan menyampaikan tausiah, ya, sepatah 2 patah kata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, judul daripada tausiah kita pada hari ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sudah mengetahui bahwa ibadah yang dianjurkan di bulan puasa ini selain berpuasa di siang hari, kita dianjurkan juga melaksanakan sholat tarawih, witir, ya, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan di kantor kita, alhamdulillah sudah kita buat kegiatan rutin, yaitu membaca Al-Quran di setiap ruangan. Dan untuk laporan Pak Kakanwil, Pak Kis sudah selesai. Jadi kita sudah selesai 3 juz yang dibagikan kepada kita. Ya, Pak berdaus ya. Jadi jangan ditanya-tanya Pak Kis lagi, insyaallah lebih duluan.
Tapi ada juga pegawai yang pada saat membaca dia beralasan tidak membaca. Ya. Kalau wanita bisa kita pahami, mungkin haid, ya. Tapi kalau laki-laki, timbul pertanyaan, apakah laki-laki haid juga? Tapi kemungkinan itu kita maklumi saja karena mungkin dia agak karena kita biasanya tahsin ya, jadi tidak baca pribadi, baca bersama-sama. Kemungkinan dia merasa segan lah ya, karena bacaan mungkin masih putus-putus gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ambil dasar kita surah Al-Fatir ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Innal ladzina yasluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan dari apa-apa yang telah direzekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih atau mensyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 3 amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Amalan itu apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Itu bisa kita laksanakan kapan saja, ya. Mau malam, mau siang, bisa kita laksanakan kapan saja. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Mau sholat sunat apa, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, tasbih, ya, duha, segala macam. Kemudian lagi yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, menafkahkan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa Allah mendahulukan kata-kata yaslunal kitab, membaca Al-Quran, baru sholat, baru infak, ya. Artinya apa? Ini artinya Allah mengutamakan membaca Al-Quran dulu, baru sholat, baru infak. Kenapa kira-kira itu? Para ulama tafsir menyimpulkan bahwa orang yang membaca Al-Quran sudah pasti sholatnya beres. Kalau dia rajin baca Al-Quran, sholatnya sudah pasti beres. Ya, masa orang berapa juz baca Al-Quran sudah beberapa kali hatam, lalu pernah tidak dia sholat? Pasti dia sholatnya sudah sempurna itu. Ya, jadi orang yang sering membaca Al-Quran tak perlu dipertanyakan sholatnya lagi. Makanya yatslu itu kan fi'il mudhari, sedangkan sesudahnya aqamus shalah itu fi'il madhi, artinya sudah lewat, itu sholatnya sudah lewat sebenarnya. Ya, wa anfaqu, infak sudah bagus itu. Jadi ini artinya kalau kita berkaji lebih tinggi lagi ibadah, tingkatan tinggi ini orang yang selalu membaca Al-Quran ini.
Hah? Nah, kasih contoh. Jadi saya katakan tadi bahwa orang yang betul-betul bisa membaca Al-Quran, hatinya terpaut dengan Al-Quran, setiap hari dia membaca Al-Quran, tidak perlu dipertanyakan lagi sholatnya. Sudah selesai semuanya, sudah bagus sholatnya, ya. Dan mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Semua pedagang pasti ingin untung, betul? Betul. Tidak ada pedagang yang ingin rugi. Jangankan rugi, balik modal aja tak mau. Ya, pasti semua orang ingin untung. Nah, kalau kita berhitung-hitung dengan Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, ya, kana lahu hasanatun, ya, adalah dia mendapatkan satu kebaikan, ya. Al hasanatu ka'asri amsalnya, ya. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya satu huruf dibaca mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu nilainya adalah 10. Kalau kita baca alif lam mim saja sudah dapat kita 30. Ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? Saya tengok-tengok di Google dan di mbah Google tadi, jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. 1.027.000. Itu yang bisa membacanya komputer. Ya. 1.020.000 itu satu Al-Quran. Kalau kita baca sampai hatam, berarti kita dapat 1.070.000. Dikali 10.270.000. Hatam kita Al-Quran sudah punya uang kita 10.270.000. Itu hitungan dagangnya. Tapi kan kita ingin berhitung dagang tadi. Ya. Setiap bulan kita hatam satu Al-Quran, berarti kita sudah punya tabungan, ya, 123.240.000. Dan bisa beli mobil. Abang saya belum dapat. Untuk DP udah bisa itu. Apalagi kalau bisa kita 3 kali hatam satu bulan, ya, artinya 36 kali hatam kita setahun. Maka kita sudah dapat uang 396.720.000 dan bisa beli Innova. Ribbon, ini bukan ribbon ya, sudah dapat ribbon itu. Kalau kita 3 hatam satu bulan. Cobalah. Kalau kurang-kurang belanja nanti baca hatam satu hatam dah ada punya uang kita 10.270.000. Ya. Para ulama-ulama terdahulu dia bisa sampai 3 hari kadang satu hatam, ya. Berapa banyak dia hatam itu? Mungkin bisa dia beli Fortuner berpuluh-puluh buah per tahun itu. Ya. Ini perhitungan dagang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu ada 4 macam terhadap Al-Quran ini. Dalam satu hadis disampaikan 4 perumpamaan orang terhadap Al-Quran ini. Pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Ya. Buah utrujah itu buahnya harum, wangi, dan manis. Itu orang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Ya.
Utrujah ini kenapa tidak buah durian yang disebut oleh Allah itu? Durian tidak ada pula di sana ya. Kebingungan orang Arab itu mungkin kalau buah durian. Ya. Tapi utrujah ini sudah dikenal oleh orang Arab. Buahnya baunya harum, ya. Saya pun belum pernah makan buah utrujah itu lagi. Tapi disebutkan juga dalam Al-Qur'an ketika Siti Zaleha, ya, istri Yusuf, dia mengumpulkan para istri-istri pembesar. Pada waktu itu diberikan kepada istri-istri pembesar itu buah utrujah dan satu pisau, ya, sampai tangan-tangan istri-istri pembesar itu habis luka, ya. Nah, itu dua kali disebut oleh Al-Quran dalam hadis satu dan dalam surah Yusuf. Kamu sekalian, orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, ya, adalah bagaikan buah kurma. Buah kurma itu tidak harum, tidak wangi, ya, tapi manis, lumayan. Ya. Orang munafik yang membaca Al-Quran, ya, seperti buah raihana, ya, seperti buah raihana. Artinya buah yang berbau wangi tetapi pahit. Ya, apalah buah di kita ini, ya. Kalau utrujah tadi mungkin bisa mangga harum manis, ya, atau juga durian atau nangka, ya. Nah, kemudian lagi yang buahnya wangi tetapi pahit, itu orang munafik yang suka membaca Al-Quran. Orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzolah, ya. Buahnya tidak berbau, tidak ada wangi dan juga pahit. Nah, untuk orang-orang yang mukmin itu terbagi dua. Pertama buah utrujah dan yang kedua buah kurma. Buah utrujah ini di samping dari jauh saja, di samping warnanya bagus, di samping baunya bagus, warnanya juga cantik. Belum orang memakannya lagi sudah terasa nikmatnya, ya. Artinya dia bisa menebarkan kenikmatan kepada sesamanya, ya. Belum sempat dimakan lagi terasa kenyangnya. Begitu. Itu buah utrujah. Apa ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu di antara kita orang-orang mukmin senantiasa ada yang tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang dibaca Al-Quran pergi dia. Dekat dia dibaca, kalau lari dia. Iya, halnya pada betah dia baca Al-Quran. Sehingga apa? Ketika dia meninggal, sengaja dibaca Al-Quran dekat telinganya, dia kan tak bisa lari lagi. Ya. Tidak bisa lari lagi, dibacakan itu di pangkal telinganya itu betul besar-besar. Jadi kata pembaca, tanggung kali kau deh. Tidak bisa lari kau lagi. Dulu waktu hidup baca Al-Quran kau lari, pergi dari situ. Ya. Nah, dalam hadis juga dikatakan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, ya, atau orang yang tidak ada di hatinya Al-Quran, ya, itu seperti kalbaitil khurab, ya, seperti rumah kosong. Rumah kosong apa artinya? Menurut Maulana Zakaria dalam kitabnya Fadhilah Amal dikatakan rumah kosong itu adalah bahasa yang halus, sindiran daripada hadis. Artinya rumah yang tidak berpenghuni itu bisa dipengaruhi. Jadi sama dengan pepatah yang mengatakan otak manusia yang tidak bekerja, maka di sana tempat setan bekerja. Maka hati yang kosong dari membaca Al-Quran, dari ayat-ayat Allah, maka hati itu akan mudah dipengaruhi oleh setan, ya. Mudah terombang-ambing, ya. Mudah terbawa menyampaikan berita-berita buruk, ya.
mudah menyampaikan berita-berita isu-isu yang tidak benar karena dipengaruhi oleh setan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita senantiasa membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Minimal sekali setahun kita hatam. Minimal sekali setahun kita hatam. Kalau bisa sekali sebulan, kalau bisa, ya. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.